lalu kenapa Bapak kita memberi jawab ya, kita mempertanyakan kenapa Bapak ribut-ribut. Bukan Kalau Bapak ribut, diam-diam kalau saja, mempertanyakan artinya Bapak menyetujui. Kalau Bapak diam-diam saja, artinya Bapak menyetujui apa yang didakwakan, padahal itu tidak benar. Inilah gunanya berdialog, Pak. Iya. Kalau Bapak mengatakan ya kalau Bapak tidak menyetujui cara dialog, lalu dikatakan Yesus itu menikah, Yesus itu bukan Tuhan, ya. Orang Kristen itu menyembah manusia, lalu banyak orang berbondong-bondong meninggalkan Yesus karena dakwaan itu tidak ada yang menjawab. Orang Kristen diam-diam saja. Iya, Atas sebenarnya nama toleransi, atas nama toleransi orang Kristen diam-diam saja. Lalu jangan bingung kalau anak Anda satu kali kelak meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Bapak sendiri nggak bisa memberi jawab. Apakah betul yang didakwakan itu betul atau tidak? Bapak diam-diam saja. Hanya karena takut menyakiti perasaan. Tuhan Yesus, siapa bilang Yesus Tuhan? Nah itu Pak, makanya Pak ya. Jadi penting Kan dialog Bapak itu yang penting bilang supaya Tuhan. kita bisa mengerti mana yang betul ya. Tuhan. Sebenarnya kalau kalian memperdebatkan antara Yesus Tuhan Yesus itu punya sudah Bapak, salah. terus Bapak Yesus Ini siapa? semua bermuara Bapak ya Yesus bermulai siapa? dari ketika ada Sampai kapan dakwaan itu yang nyarinya? mengatakan Yesus bukan Tuhan. Logik. Sebenarnya yang menuduh menikah pertama itu sarjana-sarjana Barat, bukan dari Muslim sih saya lihat. Kalau Muslim kayak Nandar mungkin. Tapi kalau yang dari awal kayak Barbara Tering kayak gitu loh, sarjana-sarjana Barat yang meneliti, nggak tahu juga penelitiannya benar atau enggak. Kalau saya sih Nandar bukan barang. sampai ada boleh Pak menjawab Pak? Pengacara Nandar aku kenal karena aku pun pengacara. oh ya Kak Desi ya. Kita harus lihat saja. Gokil dia. Aduh, emang Nandar itu. Anda untuk pergilah jadikanlah semua bangsa semurid itu. Itu kan sarjana-sarjana Barat yang meneliti kayak Barbara Tering. Kemudian ada film juga yang judulnya apa itu, yang sampai sampai apa hubungan Isa sama Magdalena pun di tidak benar Tuhan Yesus nggak menikah, nggak ada anak juga. Dia kan hidup dalam roh bukan dalam daging, jadi nggak ada nafsu-nafsu kayak gitu. Dia memang datang ke dunia ini untuk sebagai juru selamat, nggak ada untuk menikah atau punya anak, nggak ada pikiran ke situ. Ya, tapi memang yang mencetuskan penelitiannya kan dari Barat, bukan dari Islam sih sebenarnya. Penelitian nggak benar. Sampai ada filmnya kan? Ya, ada film itu. Namun juga sutradara ceritakan perabot tangannya. Karena kontroversi itu biar filmnya laku. Iya, kontroversi itu biar laku. Sutradara banyak ngarang, sutradara yang suka ngarang cerita biar banyak penonton, dapat duit banyak dia. Itu vulgar filmnya itu. Gawat itu kalau kita mau bisa dikasusin itu pidana itu dia tuh seperti ya, itu. Tapi kalau di Barat kan agak susah mungkin ya. Coba di Indonesia ada kena itu kalau di Indonesia. Ketahuan di sana itu. Makanya. Tapi udah dicekal sih, udah dicekal filmnya Kak. Oh iya bagus lah, berarti udah ada yang nasihatin dia juga lah itu. Ini kalau di YouTube mungkin masih. Ujungnya nyari duit. Jadi saya kasih tahu Pak ya, saya kasih tahu ya. Di dalam agama Yahudi itu ada beberapa aliran ya, aliran Samaritan dengan aliran Musa ya. Nah, aliran Samaritan inilah yang melahirkan kitab-kitab seperti Gemara, Talmud, Misnah, Misbar, apalagi ada kitab Saveria, Masoretic Text. Nah, ini semua bermuara dari orang-orang Yahudi Samaritan. Nah, yang perlu Bapak ketahui, orang-orang Yahudi Samaritan ini merupakan rival ya. Rival itu artinya merupakan tandingan, kitab-kitab tandingan ya, mempunyai kitab-kitab tandingan untuk kitabnya turunan dari Nabi Musa, orang Yahudi yang sesungguhnya. Ini semua bermuara ketika kalau Bapak baca di dalam kitab Esra, Nehemia, ketika bangsa Israel itu dibawa kembali pulang dari tanah pembuangan, ketika mereka sampai lagi di tanah Kanaan,
Ezra menyuruh mereka itu untuk menceraikan para istri-istri atau suami yang dari keturunan lain bukan orang Israel untuk Iya. jelas-jelas memurnikan keturunan mereka itu ya karena ini keturunan dari Tuhan dimurnikan tetapi dari semua yang menurut ada satu yang nggak mau menurut ya karena dia punya gubernur mertuanya itu adalah gubernur di situ. Nah, dari satu keturunan kawin campur inilah ya disebut Yahudi KW-KW ya. Dan Yahudi KW ini ya inilah membentuk satu komunitas lagi, komunitas yang menolak apa yang diajarkan oleh di dalam kitab Perjanjian Lama oleh Musa. Ya, mereka bergabung dengan rakyat Samaria lalu membuat kitab sendiri. Inilah yang disebut Yahudi Samaritan. Nah, Yahudi Samaritan itu di dalam kitabnya itu ada berbagai itu yang dipakai oleh dalil-dalilnya, oleh Nandar, oleh semua para polemikus itu. Mereka memakai Misnah, kalau mereka udah bilang Misbah, Gemara, kayak siapa? Ustadz kayak nama itu ya. Mari kita buka Gemara, gitu kan. Mari kita buka di Misnah, gitu kan. Mari kita buka di Talmud. Mari kita buka ya pernyataan dari rabi-rabi, Rabi Sandegaon, semuanya bermuara kepada kitab-kitab rabi-rabi orang Yahudi Samaritan. Nah jelas ini semuanya bendera mereka kepada mereka untuk mereka gitu loh. Bukan di dalam kitab Perjanjian Lama yang kami baca ini Pak ya. Jadi kalau mau tahu kebenarannya lihat dulu apa dalil-dalil yang mereka pakai. Jangan gara-gara ini kan ada dalilnya gitu kan ini ada dalilnya. Dalilnya dalil apa dulu gitu loh ya. Dalil apa dulu ya oleh sebab itu orang-orang muslim dengan Yahudi Samaritan seperti si Valen itu mereka bisa bersahabat karena ajarannya memang berbeda dengan ajaran yang ada di dalam yang diajarkan oleh Musa karena memang mereka itu adalah rival tanah itu tetap tanah Pak itu sejarahnya gitu loh ya jadi lihat dulu dalilnya dalil apa dulu yang mereka pakai makanya saya ketawain aja tuh kalau siapa si Kores bawa-bawa oh mari saya buka buka Misnah ini dalam Masoretic text gitu kan kayak Pak Juma itu kemarin di Masoretic text dikatakan bahwa gitu kan dia mengatakan begitu kan buka buku aja Bu, ngomong pagi. gitu-gitu yang dipakai gitu-gitu yang dipakai ayat-ayat dari buku-buku itu saya mau kasih tahu Pak kalau mereka udah pakai gitu ya udahlah udah ketawain aja sama aja kayak orang lagi buka matematika belajar buku matematika yang dia buka itu biologi kagak nyambung gitu ya tapi memang hati-hati dalam melihat dalil pakai dalil juga hati-hati ya oke ya itu dia ya tapi memang banyak sih Bu yang di Israel itu yang mereka itu Yahudi tapi Islam bahkan ya itu dia aliran-aliran itu Pak ada dua itu ada yang Talmud itu di Talmud itu lalu Pak apalagi ini Pak Karim sebentar ya siapa Pak Karim mau naik lagi nih Bapak Ibu siapa yang mau tuh Abraham dulu ya ini udah waktu-waktunya apa ini gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, kita hanya berdialog ya Pak jangan kenal ya Pak ya walaupun debat-debat tapi kan kita masih ini ya saya menghargai Pak saya menghargai ya kita hanya bicara tentang kebenaran kita gitu loh ya ya Pak Karim tadi kenapa turun Pak Ibu tuh ada Bang Rafi Bu rantai perak biar naik lagi tuh nah dia melanjutin lagi ya kita diam aja ya Mbak tadi wifi-nya mati tadi. Oh, wifi-nya mati. Saya kira Bapak rantai perak nggak ada lagi. Iya tadi ada. Pergi dia, ternyata ada lain, hilang. Ada Ibu ada. Itu di paling atas tuh ada gambarnya. Rion. Itu catur. itu ada Rion ya. Ini Mas Dar yang mau masuk cuma Mas Dar. Yang nggak ada, hilang. Rantai perak nggak minta permintaan sih ya. Tapi tarik aja Bu, tarik. Iya, mau diundang juga nggak ada itu daftarnya undangannya nggak ada undangan dia nggak isi. Oh alah.
Gambarnya ada Yesus sih. kan tadi dia bilang dia mau jalan-jalan, dia mau cari mangsa lagi dia. Cari mangsa. Main-main, jalan-jalan deh. Refreshing. Iya. Ya, gitu ya, Bapak-bapak mau bertanya lagi sini saya jawab deh, Pak lah. Ayo kita jawab. Bertanya lagi apa? Bapak-bapak, Yuk. Ya, ya ada lagi yang bertanya? Ya jelas ya, dari awal sampai akhir kita sudah buktikan Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Ya sudahlah, terima aja lah, Pak. Mau bilang apa? Itulah kebenarannya. Carilah kebenaran, Iya, maka iya, Bu. apabila anak Allah itu telah memerdekakan kamu, maka kamu pun akan betul-betul merdeka. Kalau Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, tetapi anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu dia. Sudah ada pengesahan Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, kita tahu ya, pernyataannya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu pemberi hidup yang kekal ya. Ini pernyataan dari Yesus sendiri, pengakuan dari Yesus. Nah, murid-muridnya sendiri juga mengatakan seperti itu. Nih ayat-ayatnya saya keluarin ya Pak ya. Murid-murid Yesus pun mengatakan begitu, bahwa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Ini sudah hukum alam, ini sudah kebenarannya, ini sudah kepantasannya, ini sudah legendanya, ini sudah buktinya apa? Yang mau cari apa lagi? Kalau memang keselamatan itu cuma ada di dalam diri Yesus Kristus, terimalah kebenaran, maka kebenaran itu akan betul-betul memerdekakan Anda dan Anda akan merdeka. Anda akan diselamatkan dan Anda akan terbebas dari kuasa dosa, dari hukum maut. Ya. Ya. Iya, perkataan dia bisa bapak tadi ya, Silakan. suara Ya. ibu tenggelam, suaranya ibu Uti. tenggelam ya. Nah, sekarang masih ada. Nah, ini sudah bagus. Ya, dia mengatakan begini ya. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 54 jadi saya. Ya, hilang lagi suaranya. Aduh, Di bawah itu, sekarang masih ada. di bawah itu suaranya macet, Bos. Oh, suaranya macet ya. Sekarang gimana, Pak? Udah lumayan bagus. Iya. Ya, Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 5:6 ayat 54. Barang siapa makan daging dan minum darahku, mereka mempunyai hidup yang kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 40, Yesus memberikan hidup yang kekal. Oh, ini malam ini saya dulu ya. Ya, Yesus memberikan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 Yesus memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 Yesus memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 2 Yesus memberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 Yesus memberi hidup yang kekal. Nah, ini perkataan Yesus ya. Nah, di dalam perkataan rasul-rasul ya, di dalam Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia ya kan akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, ini perkataan Rasul Paulus. Perkataan Rasul Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, ini perkataan dari Rasul Yohanes. Di dalam Roma 6 ayat 23, perkataan Rasul Paulus lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Nah, perkataan dari Yohanes lagi. Dan inilah 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi
rasul-rasul mengatakan hidup yang kekal itu ada dalam diri Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan hidup yang kekal itu ada di dalam dirinya sendiri, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita memperoleh keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga, katanya, selain daripada Dia, ya, di bawah kolong langit ini selain daripada nama Dia, nama Yesus Kristus, gitu loh Pak. Ya. Jadi kesaksian bahwa Yesus memberi hidup yang kali-kali itu bukan cuma pengakuan Yesus sendiri, tapi semua rasul-rasul mengatakan seperti itu, gitu loh Pak. Ya. Oke? Siap. Itu cerita di akhirat apa di alam dunia ya? Memberi hidup yang kekal itu artinya masuk surga, Pak. Surga itu ada di mana? Surga itu ada di langit, Pak. Kalau dalam kekristenan surga itu di mana Yesus berada, di situ ada surga, Pak. Gitu pemahaman dari kami. Surga itu tempat atau apa, Pak? Enggak. Surga itu kalau di tempat Bapak kan surga itu cuma fasilitas untuk umatnya menikmati kenikmatan, ya kenikmatan termasuk di dalamnya menikmati bidadari. Oke. Ada di situ. Ya Ibu, gini aja Bu. Aku kan sangat minat nih, pengen ngerti. Kalau Ibu kan mungkin sering nengok surga Islam, kan sering nengok nih. Ibu sering tengok, oh ada kehidupan yang tadi. Saya pengen ngerti. Saya pengen nengok surga Kristen nih, seperti apa surga Kristen? Tapi kami belum pernah ke surga, Pak. Nah, tapi kan dijelaskan kan Bu, kan pasti ada dijelaskan Bu Desi. Oh ini. Sudah mengawinkan. Ya bedanya surga Kristen nggak ada bidadari, orang bahkan itu seperti malaikat. Enggak, Ibu fokus cerita ke surga Ibu aja, jangan dibelokkan ke Islam. Enggak takut, justru itu. Gini Bu, ketika Ibu di surga itu masih ada suami istri enggak Bu? Ibu masih suami istri enggak? Enggak ada. Berarti Ibu itu cerai dengan suami Ibu di surga. Cerai mana? Ya cerai lah, enggak ada suami istri kan? Pokoknya nggak ada hubungan ini, nggak ada. Lah katanya tadi, katanya nggak ada hubungan nggak ada suami istri. Berarti suami Ibu yang sekarang ini besok nanti begitu Ibu masuk surga, Ibu cerai. Semuanya setelah mereka nanti mati, mereka dikasih tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Di mana tubuh yang baru ini tidak sama dengan tubuh yang di dunia. Ada kawin-kawin dan ada cerai-ceraikan, ada melahirkan anak, nggak kayak gitu lagi Pak. Tapi intinya kan begitu. Melahirkan itu hanya ada di dalam dunia, di mana orang masih terikat dalam keinginan jasmani biologi. Jadi nggak ada cinta sampai surga ya Bu ya? Nggak ada cinta sampai surga ya Bu ya? Makanya dibilang biologis. Ya keinginan biologis itu hanya ada di dalam daging. Nanti ketika Bapak mati daging. Enggak. Ibu, yang kembali kepada Bapak itu adalah rohnya Bapak. Ibu ketika di surga itu menjadi kehidupan malaikat kan? Iya, seperti malaikat. Seperti malaikat. Oke, berarti downgrade dong Bu. Malaikat sama manusia lebih tinggi mana? Manusia sama malaikat lebih tinggi mana coba? Lebih mulia mana? Lebih dimuliakan sama Tuhan manusia. Iya. Ya downgrade Ibu aja ketika di dunia ada suami istri, ketika di akhirat malah jomblo, cerai sama suaminya. Gimana itu? Suami istri itu kan hanya beranak pinak di bumi, Pak. Jadi nggak ada dong cinta sampai surga, nggak ada berarti di Kristen kan? Mana ada orang beranak pinak di surga kawin-kawinan? Berarti Ibu sama Bu Uti sama hanya memuji Tuhan saja Pak. Hanya memuji Tuhan saja Pak. Ibu Muti sama Bu Desi ini itu cerai di surga sama suami, betul? Nah, namanya bukan cerai. Lah, wong bukan suami istri kok, gimana bisa nggak cerai? Tapi nggak ada nafsu lagi Pak, udah nggak ada pasangan. Jadi fungsinya untuk apa terus kan nggak ada nafsu?
Memuji Tuhan aja di surganya orang Kristen itu Ngapain coba? Ngapain coba? Kami kan mendengarkan firman dikatakan Tuhan. Allah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam soal nafsu-nafsu begitu, Pak. Jadi Ajaran nafsu-nafsu jadi bener nggak kan? ada, Pak. Bener kan, Bu? Pak, saya mau kasih tahu. Ajaran yang seperti itu nggak ada surga yang kayak begitu, Pak. Kagak ada, Pak. Ya berarti kan cuman seperti kehidupan malaikat. Malaikat kan tidak suami istri. Berarti ketika ibu itu di manusia kan lebih tinggi derajatnya dari malaikat karena diberikan akal dan sebagainya. Diberikan nafsu itu termasuk karena ketinggian Tapi lebih di tingginya. surganya orang Kristen nggak ada nafsu lagi, Bapak, beda surganya Ya Kristen makanya sama Islam. karena tidak ada. Yang Bapak omongin itu, Pak, yang nafsu itu saya kasih tahu ya. Nafsu lahiriah jasmani daging itu, Pak. Makanya ketika ibu itu punya suami di dunia, di akhirat ibu diceraikan. Betul nggak? Mau dijawab repot banget. Ya langsung jawab Bu. Ya Jawab, Bu. udah kalau itu diceraikan bapak lah itu. Lah. Tapi yang pastinya saling mengenal di sana, tapi nggak ada nafsu lagi, nggak bisa hubungan intim lagi, nggak ada gitu-gituan, Bapak. Kan bukan suami istri kan Bu Desi sama suami besok di surga? Saya jawab ya. Kalau Yesus diangkat ke langit, siapa yang ngangkat? Siapa yang mau jawab? Kenapa Yesus dipertuhankan kalau ada yang ngangkat? Oke. Siapa yang mau jawab? Nggak tahu, kayak saudara Perak. Iya, kan ada perak. Kalau Yesus diangkat ke langit, kenapa dipertuhankan? Kenapa enggak? Mana ya? Lebih baik Kelihatan di layar. lebih baik Ini mempertuhankan yang Orang Saduki, dengar ya teman-teman. hmm, Ketika orang-orang Saduki ini kan tidak percaya ada kebangkitan orang mati. hmm. Makanya orang Saudi, ya orang Saduki mau menguji Yesus tentang kebangkitan. Ya, Lalu apa jawaban Tuhan Yesus kepada mereka? yang punya istri banyak itu kan Pak, yang ayatnya itu ya, ya. Yang punya suami banyak. Mm-mm. Istri Lalu bukan Yesus suami. menjawab mereka. Suami banyak. Satu perempuan banyak suami. Lalu mereka tanyakan mana yang akan menjadi suaminya di surga. Hmm. Nah, di sini dengar jawaban Tuhan Yesus ya. Di Matius 22 mulai dari ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kamu sesat ya. Sebab kamu, ya dengar dulu Pak. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, Hmm. melainkan hidup seperti mereka di surga. Jadi di surga itu ada kawin mengawin. Karena perintah untuk beranak cucu Tuhan berikan waktu di dunia. Pada Adam dan Hawa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kalau di surga itu sudah tubuh yang baru. Jadi kemuliaan yang ada di surga itu jauh lebih luar biasa, tidak terbayangkan. Hmm. Seks itu bukan apa-apa, tidak ada apa-apa Iya, ya iya. seks. Tapi Itu kalau di surga. oke. Tidak ada tapi-tapi. Surga orang Kristen sangat mulia. Intinya kan Sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus di sana luar biasa sekali. artinya ketika Pak Lebera ini bersuami beristri itu nanti nggak jadi istrinya lagi kan di surga. Masih kenal, tapi bukan hidup Jadi berpasang-pasangan seperti kami itu ya bukan hidup berpasang-pasangan lagi seperti Artinya tidak ada cinta sampai surga itu ya. di surga orang saling mencintai semua tapi bukan dengan seks. Ya, Karena ya, ya. seks bukan identik dengan cinta. Tapi Seks itu nafsu. di surga ketemu Tuhan nggak nanti? Ketemu Ini yang jelas yang bertata Bapak. di surga itu kan anak manusia. Allah yang tidak kelihatan menyatakan kekuasaannya kepada anak manusia. Anak manusia itu adalah Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Jadi begitu. Jadi di surga nanti nggak ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan, Tuhan Yesus yang bertahta di sana. Yesus itu Menjadi terang di sana. kemudiannya Tidak ada matahari lagi. Tuhan Yesus itu yang diciptakan itu Bukan ketemu Bapak ya, nggak bisa ketemu Bapak ya? Nggak ketemu Bapak ya? Ini jadi pertanyaan Tuhan itu diangkat ke langit. Terus yang ngangkat siapa? Ini pertanyaan siapa nih? Gan. Masa Tuhan yang Maha Kuasa kamu mengangkatnya?
Ini kan pemikiran Muslim sudah terblok oleh pengajaran yang salah. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa ada di surga dan dia bisa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Kalau manusia nggak bisa. Iya, Kalau maksudnya gini. Manusia ada di surga, lalu dia mengambil rupa lagi datang Pak ke Rantai dunia. Perak ketika di surga Tuhan maha nanti kuasa, dia bisa melakukan itu. melihat Bapak enggak? Begitu. Melihat Bapak enggak? Bapak tidak terlihat. Bapak Enggak tidak terlihat, apa enggak mau terlihat? Ya, nanti kalau kita sudah di surga, kamu di neraka, saya SMS. Enggak, maksudnya gini, diperjelas dulu. Memang dia enggak mau terlihat. Di surga saya. Kalau dia mau terlihat kan gampang aja, Atau tinggal kalau- buka tirai. Atau gimana? Atau kalau kamu sudah di surga, kamu saya SMS lagi ngapain kamu dengan dan Iya, nanti saya ini Bapak Sherlock, Di sini lagi Sherlock. memuji Tuhan. Pak, sini ada makanan, Pak, dari Kita di sini Abraham. lagi memuji Tuhan. Ada Kalian daging di saya sana kirim lagi ke ngapain di surga sana? Bapak. Ingat loh 30 tahun, 70 tahun atau 30 tahun itu. Nanti Sherlock aja, Pak. Kalau di sana nggak ada makanan, nggak ada minuman, saya kirim. Kalau di surga kita Kan nggak ada makanan kan di sana kan, Pak? Dari tempat yang Lapar di sana Pak kalau di surganya. Iya, nggak lapar. Karena memang nggak ada makanan. bukan Tapi Ibrahim di Abraham itu ada makan di sana. Iya, Abraham di surga kita. Di surga Bapak beda lagi. Enggak, di surga Ibrahim kan ada makan kan. Di surat Markus ada berapa itu? Macam-macam makanan. Pokoknya terserah apa Tuhan sediakan atau apa, pokoknya kita nanti kalau sudah di sana, Memang nanti saya chat. kan Tuhan sudah menguasai alam semesta. Nanti saya buka room kalau sudah saya di surga, kamu masuk ke room saya. Sudah nggak debat lagi, Pak, kalau di surga. Iya, sudah ada debat lagi. Nyambung dah. Kan kita sudah ada di surga yang mulia. Jadi saya akan bilang Nanti- surga yang mulia kita seperti ini. Nanti indah. inbox aja, Kita Pak. Pak, bahagia semua di sini. Pak ini kirim makanan dong. Sherlock dong. Gitu. Mana surga kok cuma soal makanan, cuma soal ayam goreng. Apa itu ayam goreng di surga? Nggak berarti itu. Jadi nggak ada makanan, Pak, di sana. Nggak ada. Masa ayam goreng makanan dunia mau bawa ke Yang surga? masak. Aku katakan kepadamu, yang ini gimana, Pak? Yang Matius itu. Aku berkata padamu, banyak orang datang dari timur dan barat, duduk makan bersama sebang Abraham, Ishak dan Yakub. Nah ini kenapa Abraham makan di surga, Pak? Iya, makanan surga bukan makanan di bumi. Perjamuan itu Memang ayam, berarti. ayam dengan kambing itu apa itu? Nggak berarti itu. Jadi Nanti apa, kalau Pak? kamu ingin makanan dari surga, nanti kalau ada yang bisa ada enggak ya? Saya mau kirim. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Ini kok masih ada cara makan gitu loh di surga. Kan nggak mungkin kan, Pak? Kita di dunia aja dikasih berbagai macam makanan. Ibaratnya saya ibaratnya gini, saya ngundang nih Pak Rantitra ke rumah saya nih, saya undang nih. Begitu masuk, makanan nggak ada, minuman nggak ada, gimana ini? Yang ada itu kan itu kebutuhan biologi daging Bapak ya. Udah diundang ke rumah tapi nggak ada makanan gitu loh. Ya ini Pak, Nggak ada. Nanti toilet penuh Pak. Kalau masih ada makan. Oh nggak ada toilet dong Bu surga. Nggak ada makan minum lah yang pasti kalau di Kristen ya. pertanyaan yang konyol-konyol ya Bapak ngeledek-ngeledek. Bukan ngeledek ini. Karena saya pakai Matius 8:11. Memang ini ngeledek. Ini Pak, Teman-teman dulu dengar lah ya. Pak ya. Teman-teman dengar ya. Ya di dunia, ini ada yang nawarin ya. Kamu mari ke sini ya. Di sini ada bidadari berdada montok ya kan. Bermata jeli gitu kan. Yang pandangannya tidak pernah itu ya. Dia pandangannya tetap yang matanya bermata jeli ya, berdada montok ya. Lalu
akan apa ada 72 bidadari gitu kan, mari. Nah, yang nawarin kayak begitu, kamu akan menikmati ya kenikmatan yang tidak akan bisa kamu rasakan di dunia seperti dengan bidadari. Nah, kalau di dunia yang nawarin gitu siapa, Pak? Yang di dunia yang nawarin kayak gitu, Bapak itu akan berpikir bahwa yang menawarin ini adalah dalam hal lahiriah atau dalam hal pembaran nafsu. Itu dinikahkan Mbak di sana. Nanya, jawab aja. Yang nawarin gitu mana? Ini ada bidadari, ada perempuan cantik, matanya jeli, Bisikan setan itu. Ya, itu kan setan. Lalu kenapa di surga Bapak merasakan itu sama gitu loh, Pak? Sedangkan surga itu suci kudus agung di atas segalanya. Yang nawarin kayak gitu Bapak mengatakan bisikan setan. Nah, Yesus menawarkan kepada kalian, marilah kepada semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Enggak, Pak, kalau beda tawaran, mana yang agung, mana yang lebih agung. Saya mau nanya, jawab mana yang lebih agung ya. Tawaran mana yang lebih agung? Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, lalu mana tawaran lagi? Marilah kepadaku. Di sini ada bidadari, ada montok, ada bermata jeli yang pandangannya tidak lain, segala macam lagi begitu. Kamu akan mendapatkan kenikmatan. ya nggak masalah di dunia aja. Di dunia aja banyak orang yang udah miliki bidadari. Mana yang lebih ilahi? Saya cuma mau nanya mana yang lebih ilahi. Yang satu tadi Bapak Yang lebih ilahi yang tahu tentang surga, yang bikin surga. Bapak mengatakan itu tawarannya. Oh, bukan saya ngomong, bukan saya, si Mas Dar Irama kayaknya. Siapa tadi yang ngomong? Ya. Itu tawaran siapa, Pak? Jelas tadi yang mengatakan tawaran itu siapa? Adrianus kayaknya tadi. Jelas. Tidak. Minum, napas dulu, minum Bu. Iya. Sama lah misalnya, ibu ini saya undang ke rumah. Bu, ayo Bu ke rumah saya Bu. Tapi begitu sampai rumah saya nggak ada makanan, minuman pun nggak ada. Nggak ada makanan mana? Berarti saya belit dong Bu, belit saya. Bukan nggak ada makanan itu kan. Kalau orang itu udah sampai di surga sana, ada roh sama makan sama minum. Makanya surganya ibu ini downgrade, nggak upgrade. Dari kehidupan manusia yang mulia, yang sempurna, malah jadi malaikat, itu kan downgrade. Coba diceritain dulu surganya Bapak gimana kalau di dalam Islam, coba ceritain. Ya. Terus mesti jalan di atas rambut di belah 7 juga tuh, maksudnya gimana coba? Nggak ada itu ayatnya yang belah 7. Dan baru Oke Bu. Ya. Besok aja lah Bu ya, kita angkat tema surga. Boleh. Oke, makasih ya Budi ya, Mbak Desi, Rantai Perak, Mas Adrianus ya. Makasih sudah mampir di room ini. Iya.